Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun tetap masih lewat online seperti ini, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan tidak dapat dibendung, firman Tuhan tidak dapat ditahan oleh kondisi apapun. Sebab firman Tuhan harus tetap terus disampaikan dalam segala situasi dan keadaan yang ada. Nah, saya percaya bahwa hari ini kita ada, itu semua hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab tanpa iman kita kepada Tuhan, tidak mungkin kita masih bisa setia dengan Tuhan melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini, di mana pandemi yang berkepanjangan ini juga masih belum selesai. Dan kita tidak tahu sampai kapan atau apakah akan selesai. Nah, tapi sementara kita menjalani setiap keadaan ini, Bapak Ibu Saudara, kita tetap mau berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Tuhan terhadap setiap perkataannya, terhadap setiap janji-janjinya, bahkan setiap firman yang Dia berikan bagi setiap kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan janjikan, apapun yang Tuhan firmankan, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya sekedar basa-basi, itu bukan hanya sekedar kata-kata indah, itu bukan hanya sekedar ilustrasi, tetapi apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan, dan apa yang difirmankan oleh Tuhan, itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Sebab Dia bukan Tuhan seperti manusia yang berdusta sehingga mengingkari apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan bagi setiap kita. Nah, berdasarkan kepercayaan ini, Bapak Ibu Saudara, kita tetap dapat melanjutkan hidup kita hari ini apapun dan bagaimanapun kondisinya. Sebab kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah sekalipun mengecewakan setiap kita yang selalu mempercayai Dia, yang selalu berharap hanya kepadanya. Tidak mungkin Tuhan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, mari kita jalani saja hidup ini. Jalani saja Bapak Ibu Saudara. Sebab pada waktu kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin bahwa kita tidak pernah menjalaninya sendirian. Sebab selalu ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Makanya tema saya kali ini saya beri judul Berjalan dengan Iman. Sebab kalau kita berjalan dengan kenyataan atau berjalan dengan logika, maka tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menjalani lebih jauh kehidupan ini. Sebab sungguh di depan kita ini kita tidak tahu bagaimana keadaannya, apa yang akan terjadi dan sebagainya. Kita tidak tahu dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan para peramal-peramal pun tidak tahu. Sebab hari esok, masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Kenapa Tuhan tahu? Sebab Dialah perancang dari semua yang ada di depan kita. Dia yang merancangkan hari depan kita. Dia yang menuntun kita dan membawa kita untuk menjalaninya sampai rencananya tergenapi sempurna dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari kita berjalan dengan iman menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Sebab sekalipun tidak mudah, ketika kita menjalani dengan iman, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan mampu menyelesaikan semuanya sampai garis finish, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai berjalan dengan iman ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau memohon tuntunan Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sangat kagumi, Engkau adalah perancang hari depan kami. Engkau yang membuat kami ada hari ini. Kami mampu melewati masa-masa lalu dalam hidup kami, sehingga kami boleh tiba pada hari ini. Dan kalau Engkau sudah menyertai kami di dalam perjalanan selama ini, maka kami percaya Engkau tidak pernah separuh jalan menuntun kami. Hari ini, hari esok, bahkan masa depan kami pasti ada di dalam rancangan-Mu yang sempurna itu.
Dan Engkau pasti akan menggenapi semua apa yang sudah Engkau rancangkan atas hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai Engkau sepenuhnya. Bagian kami adalah taat kepadamu Tuhan, sekalipun kami belum mengerti, sekalipun kami belum tahu bagaimana dan kemana arah tujuanmu dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami boleh tetap mengikuti Engkau Tuhan, mengerti tidak mengerti, memahami tidak memahami, tetap mengikuti Engkau dengan setia, sehingga semua rencanamu bisa tergenapi sempurna dalam hidup kami. Sebab kami yakin rancanganmu atas hidup kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalaupun hari ini kami melihat seolah-olah harapan itu sudah pupus dalam hidup kami, mengingat sulitnya keadaan hari ini, tetapi kami percaya Tuhan, bersamamu masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagi sebagian orang mungkin mereka berkata bahwa madesu, masa depan suram karena melihat keadaan hari-hari ini. Tetapi dengan iman kami mau katakan masa depan kami cerah, masa depan kami penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Bantu kami Tuhan, tuntun kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam iman kami. Terpujilah namamu Bapa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, di dalam salah satu CD saya ada sebuah pujian yang berjudul Inilah Imanku. Karena kita sedang berbicara tentang berjalan dengan iman, maka saya rindu untuk sama-sama kita mengangkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Pujiannya simpel sekali, tetapi biarlah ini menjadi komitmen, ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Hidupku hanya karena karuniamu Tuhan, pengorbananmu nyata bagiku. Takkan ku ragu semua janjimu padaku. Telah kau buktikan kuasa-Mu. Inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Seandainya semua kita hidup dengan iman seperti ini, bahwa kita punya Tuhan di mana di dalam Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita. Seberapa buruk pun keadaan kita hari ini, Dia adalah Tuhan yang sangat sanggup untuk memulihkan setiap keadaan. Semudah Dia membalikan telapak tangannya. Sebab tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mengingat akan segala pengorbanan Tuhan, apa yang Dia sudah berikan bagi kita,
bahkan hidupnya dia berikan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, kalau hidupnya saja dia sudah berikan bagi kita, adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Sehingga kita tidak perlu lagi meragukan setiap janji-janji Tuhan, sebab kuasanya sudah sangat terbukti dalam hidup setiap kita. Yang setuju dan percaya, mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan. Hidupku hanya karena kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu nyata bagiku. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu semua janji-Mu padaku. Telah Kau buktikan kuasa-Mu. Inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagi-Mu. Inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagi-Mu. Mari kita membuka firman Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari kitab Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Kita mau berbicara tentang bapak orang percaya, ya, yaitu Abram, Bapak Ibu Saudara. Kita banyak belajar tentang iman dari hamba Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, Abram dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-12 sampai ayat yang Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita mau baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sudah tidak muda lagi, Bapak Ibu Saudara, 75 tahun. Jadi karya dan
panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita tidak bisa dibatasi oleh usia. Jadi jangan berkata bahwa saya sudah terlalu tua untuk bisa begini, untuk dipakai Tuhan menjadi ini dan itu. Tidak ada batasan usia ketika Tuhan ingin memakai dan memanggil setiap kita. Lalu di ayat yang kelima dikatakan Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat di dalam firman Tuhan di bagian yang lain yang menerangkan bagaimana ketaatan Abram ketika dia mendengar perintah dari Tuhan. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan karena iman Abraham taat. Karena iman, Bapak Ibu Saudara, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, hanya karena iman, tidak ada dasar yang lain. Kenapa? Karena ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang akan ditujunya itu. Jadi kita mau sebut apa? Selain daripada karena imannya. Dia taat kepada setiap perkataan dan perintah yang Tuhan berikan kepadanya, sekalipun dia tidak tahu arah dan tujuannya. Kalau biasanya Bapak Ibu Saudara, saya selalu membawakan ilustrasi ataupun gambaran tentang sesuatu dengan cara yang serius atau bahkan yang menyentuh Bapak Ibu Saudara. Maka kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi yang lucu, menggelitik. Ada sebuah humor Bapak Ibu Saudara tentang seorang bapak yang buta. Bersama dengan anaknya, mereka berangkat dengan antusias ke sebuah KKR di lapangan yang bertemakan KKR Kesembuhan Ilahi. Tentunya Bapak Ibu Saudara, mereka berangkat dengan sebuah harapan bahwa bapak ini akan mengalami kesembuhan atas matanya sehingga ia dapat melihat kembali. Lalu dengan bantuan anaknya yang setia menuntunnya kemanapun dia pergi, bapak ini menghampiri pembicara KKR itu dan memohon agar matanya disembuhkan, celik dapat melihat kembali. Lalu penginjil itu bertanya, "Anda buta, tetapi Anda bisa sampai ke tempat ini." Lalu bapak yang buta itu pun menjawab dengan lantang, "Karena saya berjalan dengan iman, Pak." Penginjil tersebut terkejut mendengar jawaban dari bapak ini dan berkata, "Bagus sekali.
maka iman jugalah yang akan menyembuhkan Bapa. Mendengar jawaban dari si pembicara itu, si bapak tersebut kemudian berteriak, Man, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu bisa menyembuhkan bapakmu ini? Sambil mendekap anaknya yang bernama Iman yang sedari tadi menuntunnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berjalan dengan iman tentunya tidak seperti humor yang saya sebutkan tadi. Namun berjalan dengan iman juga bukan berarti berjalan dengan nekat. Berjalan tanpa dasar, itu bukan yang disebut iman. Namun apa yang disebut dengan berjalan dengan iman? Yang disebut kita berjalan dengan iman adalah berjalan berdasarkan keyakinan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Abraham contohnya, ketika Tuhan memanggilnya keluar dari Ur dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan, sesungguhnya saat itu ia tidak tahu di mana dan seperti apa tempat itu. Tuhan sendiri juga belum mengatakan akan hal di mana dan seperti apa tempat itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita disuruh untuk pergi, sebagaimana Abraham disuruh untuk pergi oleh Tuhan tanpa disebutkan kemana dan bagaimana dan segala sesuatunya nggak jelas, mana mungkin kita akan pergi berangkat, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Namun hebatnya Abraham tetap taat. Sekalipun belum tahu kemana dan di mana tempat yang Tuhan tunjukkan bagi dia, Abraham pun berangkat juga. Dia berangkat aja, dia nggak tahu apa-apa di depan. Yang penting ketika dia mendengar Tuhan suruh berangkat, dia berangkat. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana Abraham bisa mempunyai ketaatan sedemikian rupa itu? Surat Ibrani menjelaskan dengan begitu gamblang. Seperti tadi yang saya bacakan, yaitu dengan iman. Bukan dengan si iman ya Bapak Ibu Saudara, dengan iman. Iman kepada Tuhan tentunya. Artinya apa? Artinya Abraham percaya pada setiap firman dan janji Tuhan yang Tuhan ucapkan tanpa ragu sedikit pun. Sebab sekali lagi, ya dan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau menyatakan bahwa iman dan firman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, iman dan firman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebab iman tanpa dasar firman Tuhan bukanlah iman yang sejati. Jadi iman itu harus didasari firman Tuhan. Kalau tidak didasari oleh firman Tuhan, iman itu akan berubah menjadi apa? Keyakinan diri, ambisi yang gak karu-karuan. Jadi iman itu harus berdasarkan firman Tuhan. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, kerap kali ketika gereja akan mengadakan sebuah acara,
Maka seseorang akan mengatakan bahwa sukses atau tidaknya acara tersebut, semua itu bergantung kepada iman yang ada. Bapak Ibu Saudara, iman itu menuntut adanya tindakan. Maka hal yang penting sekali sebelum mengatakan mari beriman, baiklah kita menguji diri terlebih dahulu dengan firman Tuhan dan selalu mendasari iman dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang apa? Jangan cuma mau dengar tentang Tuhan, tapi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Maka di dalam Mazmurnya Daud berkata apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Miliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, maka itu akan menjadi iman yang mendasari tindakan kita. Pengalaman hidup untuk berjalan bersama dengan Tuhan inilah yang mengajarkan kepada Daud untuk selalu memakai iman di setiap langkah hidupnya. Sebab Daud adalah orang yang mengalami Tuhan, yang bukan hanya mendengar tentang Tuhan. Jadi sekali lagi miliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, maka itu akan menjadi dasar yang kuat bagi kita bisa berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Dikatakan pemazmur dalam 61 ayat 4-5. Mengapa dia berkata begitu? Karena dia sudah mengalami bagaimana Tuhan itu melindungi dia dari kekuatan musuh. Di bagian yang lain dikatakan di dalam kitab 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tetapi mata kami tertuju kepadamu, karena Engkau Tuhan El Gibor, Tuhan yang perkasa, yang menyertai langkah kami. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari kebenaran firman ini dan mengaminkannya, bahwa El Gibor, Tuhan yang perkasa, menyertai setiap langkah kita, bagaimana mungkin kita tidak bisa berjalan dengan iman di dalam kehidupan kita ini? Jadi kalau kita mau berjalan dengan iman, biarlah seperti firman Tuhan ini katakan, kami tidak tahu yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan El Gibor, Tuhan yang perkasa, yang menyertai langkah kami, sehingga kami tidak akan pernah ragu untuk melangkahkan setiap langkah kami. Bahkan di dalam kitab Efesus 3 ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi jangan pernah batasi
cara kerja Tuhan dan kuasa Tuhan dengan segala permohonan kita. Sebab Dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Sering kali ketika kita minta 5, kita ngotot sama Tuhan, kita minta 5, padahal Tuhan mau kasih kita 10. Tapi kita selalu bilang 5 aja udah cukup Tuhan, 5 aja udah cukup. Padahal Tuhan rindu memberi kita 10, bayangkan. Jadi sekali lagi dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka urusan kita yang di bumi akan diurus oleh Tuhan. Camkan baik-baik pernyataan ini. Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka urusan kita yang di bumi ini akan diurus oleh Tuhan. Makanya kenapa kita selalu dikatakan, selalu kita dihimbau, bahkan firman Tuhan berkata, tujukanlah matamu kepada Tuhan. Sebab sekali lagi, ketika kita memikirkan dan menunjukkan pandangan kita kepada perkara-perkara yang di atas, maka urusan kita yang di bumi ini akan diurus oleh Tuhan. Jadi, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, nikmati saja keadaan kita saat ini tanpa takut dan gentar. Nikmati saja keadaan kita saat ini tanpa takut dan gentar. Sebab Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi kita selama hidup kita. Kenapa kita yakin bahwa Tuhan akan selalu memberi yang terbaik? Karena Dia adalah Bapa yang terbaik, yang begitu sangat amat sungguh mengasihi setiap kita. Makanya tidak heran keinginan Dia selalu memberi yang terbaik tentunya. Tuhan itu Maha Tahu, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat tahu apa yang sedang ada dalam pikiran kita saat ini. Itu sebabnya percayalah kepadanya 100%. Maka hidup ini akan penuh dengan damai dan sukacita. Makanya firman Tuhan yang lain katakan apa? Dia mendengar setiap seruan hati kita, bahkan yang tertahankan sekalipun. Jadi Tuhan tahu apa yang sedang ada dalam pikiran kita sebelum kita mengucapkannya. Bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita tahu bahwa itu akan menjadi kebutuhan bagi setiap kita. Percayalah kepada Dia 100%. Maka kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh damai dan sukacita. Sekalipun dunia sedang bergelora, sekalipun badai tengah menerpa. Ketika kita menjalani kehidupan ini dengan iman kita kepada Tuhan, maka keadaan di sekeliling kita tidak akan pernah mampu mempengaruhi suasana hati kita yang penuh dengan damai dan sukacita itu. Jadi mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau sama-sama katakan, hidupku hanya karena kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu nyata bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Tak
takkan ku ragu semua janjimu padaku. Telah kau buktikan kuasa-Mu. Inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Katakan sekali lagi, inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Dengan iman katakan, inilah imanku padamu, Yesusku. Kau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, karena tak ada yang mustahil bagimu. Karena tak ada yang mustahil bagimu. Karena tak ada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Segalanya mungkin, segalanya bisa. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup, lebih dari sanggup memulihkan kami, menyembuhkan, mengubah hidup kami, Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. El Gibor, Engkau Tuhan yang perkasa, yang menyertai. Ini iman percaya kami di hadapan-Mu saat ini, Tuhan, bahwa Engkau adalah El Gibor, Tuhan yang perkasa, yang selalu menyertai
setiap perjalanan hidup kami, di segala musim dalam hidup kami. Bahkan ketika kami harus melewati lembah kekelaman dalam hidup ini, gada dan tongkat-Mu tetap menyertai kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu. Tidak ada yang dapat merampas sukacita damai sejahtera kami, Tuhan. Ketika Engkau memberikannya kepada kami, maka itu tidak seperti apa yang dunia berikan kepada kami. Damai sejahtera sukacita-Mu akan tinggal tetap dalam hidup kami ketika kami percaya bahwa yang menyertai kami lebih besar dari segala persoalan, yang menyertai kami lebih besar dari setiap masalah yang ada dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Inilah iman percaya kami di hadapan-Mu saat ini, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, letakkan segala kepercayaan kita. Jangan pernah meragukan El Gibor, El Shaddai, Jehovah Jireh dalam kehidupan kita. Maka kalau kita menyadari semua ini, kita mampu untuk berjalan dengan iman di tengah-tengah badai sekalipun, di tengah-tengah keadaan yang paling buruk sekalipun, kita tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Itu sebabnya buang semua keraguan-raguan kita hari ini dan gantikan dengan kepercayaan 100% kepada Tuhan, bahwa apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan, apa yang Dia perintahkan kepada setiap kita, ya dan amin dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang tidak terbatas di dalam segala hal. Kami percaya pekerjaan-Mu belum selesai. Engkau belum selesai dengan hidup kami. Kami percaya bahwa pekerjaan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Karena Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, maka Engkau juga yang akan menyelesaikan segala rencana-Mu atas hidup kami sampai selesai, sempurna pada akhirnya. Dengan keyakinan teguh kami berkata, dengan iman kami, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya perancang yang sempurna bagi jalan hidup kami. Kami tidak akan takut terhadap apapun, karena kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari apapun dan siapapun. Tidak ada yang dapat menandingi. Jangankan menandingi, disejajarkan saja tidak ada satupun yang bisa. Kami yakin seyakin-yakinnya, seumur hidup kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja dalam hidup kami. Sebab ketika kami percaya kepada-Mu, kami memiliki keyakinan yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami berjanji, kami akan selalu berdiri teguh. Kami akan selalu berjalan dengan iman kami kepada-Mu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Bahkan di saat ketakutan datang menyergap, kami mengarahkan mata kami kepada-Mu. Kami akan taat dan setia menjalani kehidupan yang sudah Kau tentukan bagi kami. Pandangan kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan, dan tidak akan bercabang kepada yang lain, sebab kami ini hanya percaya kepada-Mu. Haleluya. Mari semua kita yang percaya dan mau berjalan dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin.